HRMS sudah ada linknya yang bisa diakses di komputer ataupun di handphone. HRMS ini hanya bisa dipergunakan oleh karyawan rumah sakit Azra. Jadi ada NIP-nya dan ada passwordnya adalah tanggal lahir. Oke, ini adalah dashboardnya bentuk awalan pertama. Selanjutnya nanti akan setelah diklik akan ada muncul menu HRMS dan presentasi. Dulu aplikasi ini ketika sedang COVID dipergunakan untuk absensi. Karena apa? Karena dulu kita untuk bersentuhan itu harus dijarakkan, jadi tidak boleh. Jadi kita menggunakan handphone masing-masing. Jadi setiap handphone mempunyai absen masing-masing. Oke, ini selanjutnya untuk awalan pertama akan masuk ke menu. Jadi akan ada nama si karyawannya. Di sini ada sub menu yang banyak dipergunakan untuk setiap karyawan. Jadi ada profilnya, bisa melihat absensinya, dan buat cuti, buat payroll, buat approve bagi posisi yang koordinator atau kepala. Oke, ini adalah bentuk awalannya. Selanjutnya cara pengisian cuti. Kita di sini akan menerangkan bagaimana cara mengisi cuti. Cara mengisi cuti kita bisa dengan cuti ini, tapi cuti ini digunakan kita melakukannya kalau ingin cuti itu kita harus 14 hari sebelumnya. 14 hari sebelumnya. Bisa kita tanggal 1 ditambah 15. Oke, selanjutnya, nah ini di submenu ada namanya request leave, permohonan cuti. Kita milihnya yang ini permohonan cuti. Kita besar request leave, isinya ada izin meninggal dinas dan ada permohonan cuti. Kita pilih permohonan cuti. Oke, di situ diklik permohonan cuti. Lanjut, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan isi lahirannya apa, hanya apa, nanti tanggalnya sudah ada. Nanti pemilihan cutinya pun ada beberapa banyak. Ada cuti, nanti pilih jenis cuti. Nah di sini tuh diklik ini akan muncul seperti ini. Pilih jenis cuti. Jenis cutinya ada apa aja? Ada cuti tahunan, ada cuti bersalin, cuti gugur, cuti kaya, cuti keluarga, cuti keluarga. Karena kita mau cuti tahunan, kita klik cuti tahunan di sini. Setelah diklik cuti tahunan akan muncul seperti ini. Tanggalnya tanggal berapa dipilih, ya kan? Tanggal dipilih, nanti tinggal diklik hari ini atau mau bulan apa, tinggal diklik di sini. Setelah itu kita harus mengisi, mengetahuinya siapa, kepala sama siapa. Nah, di sini juga ada catatannya cuti tahunan atau cuti jalan-jalan atau cuti. Nah ini atasannya yang mengetahui atasannya. Nanti setelah beres semua diisi semuanya, lalu disimpan. Oke, setelah disimpan seperti itu, mungkin pengisiannya simple, nggak ribet sih. Jadi dulu tuh kita pakai surat-suratan. Kalau sekarang kita sudah zaman teknologi, tinggal di manapun bisa melakukannya. Jadi semudah itu sekarang. Kita mau bikin cuti, bikin izin seperti ini, nggak usah pakai surat-suratan, cukup dengan aplikasi HRMS ini. Oke, saat ini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Untuk pengajuan cuti ini kan udah kesimpan otomatis. Apakah sampai langsung ke pimpinannya atau ke tempat pengajuan itu? Oke, untuk aplikasi ini langsung. Jadi
ACC-nya itu. ACC. Jadi untuk ACC-nya sih tidak ada. Jadi paling kita akan selalu kontrol tiap dari ACC belum atau seperti itu. Kalau enggak, kita telepon atau WA, Bu atau Pak, apakah sudah di ACC atau belum seperti itu. Terus ada lagi mau ditanyain? Mungkin satu lagi ya. Kalau misalnya kita cutinya cikuk, misalnya tanggal 1, loncat, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 9, tanggal 6, itu bisa semuanya. Jadi setelah klik ini ada tambah, nanti kalau mau lagi tinggal tambah lagi, cuti lagi, tambah berapa, tambah lagi sampai 12, karena staf atau karyawan itu hanya jatah cutinya setahun 12 hari. 12 hari. Untuk IMB memang sih IMB tidak ada maksimal. IMB itu sebulan paling sekali 2 kali. Kadang nggak ada yang seperti itu untuk cuti. Oke, ada lagi yang mau ditanyain IMB? Lagi ya, gimana apa lagi? Handphone yang tidak support. Dulu kan handphone saya kan Iya. kebanyakan aplikasi Ini banyak ya. Kalau sebenarnya ini tidak memakan RAM ya, karena ini sistemnya web. Web itu jadi kita tinggal buka web atau link gitu. Jadi dia tidak kayak aplikasi WhatsApp, tidak aplikasi TikTok di nempelnya enggak. Dia kita hanya buka Google Chrome atau browser, masukin webnya, dia akan muncul dengan linknya itu yang tadi yang 103. Nah ini dia linknya ini http 103 gitu. Jadi semua bisa mengakses. tadi Bapak saya lihat ada itu paling tersambar ada support WiFi kalau saya bukan nyari gimana Wifi. kan ini ada WiFi Oh, hanya dengan WiFi ini berfungsi juga ya. Dulu waktu COVID itu kan kita nggak pakai mesin absensi ya, karena masuk jadi ketika kita mau absen itu, ini area jarak ya, area IGD, area parkir motor, parkir mobil itu bisa menangkap wifi absensi. Jadi kalau misalnya Amung itu nggak dapet, di Kosgoro nggak dapet, nggak dapet. Jadi dia baru bisa absen apabila ada di area IGD, parkir motor, parkir motornya di sini. Baru dia bisa absen. Jadi kalau misalnya jaraknya cuma nggak akan kebaca. Kalau kita absen di Amung nggak akan kebaca, kita nggak akan bisa presensi. Tapi itu dulu. Tapi sekarang sudah diperbolehkan lagi, jadi ini tidak terpakai, tidak digunakan. Jadi khusus untuk izin cuti slip gaji pun ada di sini, namanya payroll. Iya, jadi kita melihat slip gaji ada di sini. Kita mau slip gaji dari bulan kemarin, bulan yang lalu, di sini ada. Lanjut. Oke. Selanjutnya untuk permohonan IMB ini
meninggalkan dinas. Ini permohonan JNT adanya izin meninggalkan dinas. Pengisiannya sama, tinggal klik pilih jenis izin. Izin banyak, mengikuti pemilihan umum, wajib militer banyak, tapi jarang kita menggunakan ini karena jarang ya. Jadi yang sering dipergunakan adalah nikah, meninggal, baptis anak atau ditanan anak. Karena kan kalau anak yang baru lahir kan suka ada yang ditanan. Kalau yang noni itu baptis, terus pernikahan anak karyawan itu ada izin. Meninggal dunia anggota keluarga dalam satu rumah ada izin. Istri melahirkan, kalau suami kerja di sini bisa dapat. Meninggal dunia istri, suami, orang tua ada. Pernikahan karyawan ada. Menunaikan ibadah haji pun ada. Dan umroh ada umroh ibadah haji. Tapi kita seringnya meninggalkan dinas. Izin meninggalkan dinas itu maksimal itu 3 jam. Jadi kita hanya diizinkan 3 jam saja. Tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti dia harus mengajukan cuti. Seperti itu. Untuk pengisiannya sama. Ini lampirannya apa? Hanya apa? Pada tanggal berapa? Lamanya berapa? Kan lamanya cuma ada 1 jam, 2 jam, 3 jam. Seperti itu. Oke, sama pengisiannya pun seperti ini sampai akhirnya mengetahuinya kepala atau atasannya masing-masing. Seperti itu. Dan ini sama kan? Mengetahuinya hanya kepala. Oke, lanjut. Setelah diisi semuanya, barulah disimpan. Nanti kepala atasannya akan mengatur. Baik, untuk saat ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih. Mungkin ini adalah sesuatu aplikasi yang bisa dipergunakan untuk karyawan untuk mempermudah kerja. Jadi tidak ribet seperti dulu. Jadi dulu kita pakai kertas, harus tanda tangan, tarik ke atasannya, lalu ke atas satu lagi. Kalau sekarang dipermudah gitu. Hanya menggunakan gadget. Tapi khusus karyawan aja. Tapi kalau ini bisa diaplikasikan ke yang lain sih, sepertinya sih bisa. Nah, ini masih banyak ada kendala. Ada banyak kendala juga sih di sistem ini. Karena kan ini kita harus ada punya ruang server yang bagus, penyimpanan server yang bagus, karena dia kadang ada beberapa handphone yang tidak support ke aplikasi tersebut. Jadi kebacanya dia adalah virus kayak virus. Jadi masih kurang support lagi. Tapi ini kita menggunakan aplikasi ini untuk untuk mempermudah atau mempercepat kerja kita, agar jangan sampai habis dengan kita mengerjakan atau bikin cuti seperti ini menghabiskan waktu. Ini bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan di mana pun bisa. Baik, mungkin ini saja dari saya.
terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya atas atas omongan, jangan dengar omongan saya ya. Ini anggap aja halo.